Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah erosi dan konservasi tanah, di mana pada kesempatan kali ini kita baru bertemu ya di pertemuan pertama yang kita akan nanti secara selama kurang lebih 14 minggu kita akan berdiskusi bersama untuk membahas terkait dengan mata kuliah erosi dan konservasi tanah. Untuk memulai di minggu pertama kali ini mungkin tidak akan banyak yang saya sampaikan, di mana seperti mata kuliah lain di minggu pertama ini saya hanya akan menyampaikan terkait dengan kontrak belajar, kemudian rencana pembelajaran semester, kira-kira apa saja yang ingin dicapai dari kuliah erosi dan konservasi tanah ini, kemudian materi-materi yang akan disampaikan apa saja, termasuk sedikit nanti ada pengantar terkait dengan erosi dan juga konservasi tanah yang nanti paling tidak membuka pikiran teman-teman atau merefresh kembali pikiran teman-teman apa itu erosi, apa itu konservasi dan seterusnya. Oke, untuk pertama saya akan sedikit mengulas tentang kontrak belajar. Saya kira ini saya tidak perlu lama-lama di sini karena memang kontrak belajar ini juga sudah sering disampaikan di mata kuliah sebelumnya dan juga tidak akan banyak yang berubah. Yang pertama terkait dengan tata tertib gitu guys, tata tertib. Ini KHB-nya itu tertibnya yaitu di offline, tapi karena sekarang itu online, jadi memang ini banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak bisa diterapkan. Mungkin ini tidak perlu saya bahas. Nah, kemudian terkait dengan penilaian, nah ini aja penilaian. Jadi penilaian kalau dengan saya memang nanti ada beberapa item yang akan saya nilai sebagai penilaian akhir, yaitu pertama dengan tugas, UTS dan juga UAS. Dan tugas nanti insya Allah akan saya berikan nilai persentase yang cukup besar, sehingga teman-teman nanti saya harapkan di sini ketika nanti ada tugas dari saya, tolong untuk dikerjakan dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena dengan tugas ini nanti dikerjakan dengan baik dan semaksimal mungkin, paling tidak bisa membantu ketika nanti misalkan UTS ataupun UAS-nya dari teman-teman itu nilainya tidak begitu memuaskan, sehingga nanti adanya tugas ini paling tidak bisa membantu untuk mengangkat nilai dari teman-teman. Oleh karena itu maka silahkan nanti jika ada tugas tolong dikerjakan dengan maksimal dan juga baik. Nah, kalau dengan saya untuk terkait dengan tugas nanti juga mungkin ada pretest, ada post test, itu silahkan dikumpulkan selonggarnya teman-teman. Jadi memang nanti akan saya beri deadline, tapi misalnya teman-teman mau mengumpulkan lebih dari deadline itu juga diperbolehkan, tetapi tetap ada konsekuensinya, ada pengurangan atau minus poin itu ya. Kalau dengan saya 2 poin per hari bertugas seperti itu. Nah, dan tolong teman-teman nanti ini diperhatikan karena ini untuk yang kelas F terutama yang erosi konservasi dengan saya, nanti sistem penilaiannya itu akan seperti ini. Karena nanti saya akan mengambil dari awal sampai akhir, sehingga full penilaian itu dari saya untuk yang khusus kelas F. Nah, kemudian ada juga tambahan. Ya, ini teman-teman tuh bisa langsung istilahnya bisa langsung mendapatkan A tanpa harus berpikir atau bersusah payah dengan UTS, UAS dan juga tugas. Jadi teman-teman cukup bisa membuat 3 karya ini saja. Boleh memilih salah satu, misalnya nanti mau membuat paper, dipresentasikan di seminar tingkat nasional atau internasional, atau menjadi lomba juaraan akademik di tingkat nasional, atau membuat karya monumental seperti PKM. Nanti tolong teman-teman konfirmasikan ke saya dan insya Allah nanti nilainya akan langsung A. Tetapi memang nanti UTS dan UAS tetap harus mengikuti, tetapi tidak perlu memikirkan bagaimana hasilnya. Pokoknya insya Allah semua akan dapat A jika sudah membuat salah satu dari yang saya sampaikan di sini. Boleh membuat paper, boleh membuat jurnal, boleh mengikuti kejuaraan lomba, boleh membuat karya monumental seperti PKM. Nanti setelah itu boleh disampaikan ke saya dan nanti akan menjadi penilaian tersendiri dari saya.
Oke, itu untuk tetap belajar. Saya kira teman-teman semua sudah setuju dan juga paham. Nah, kemudian apa sih saya lanjutkan ya terkait dengan capaian perkuliahan, apa sih yang ingin dicapai dari perkuliahan erosi dan konservasi ini. Nah, jadi nanti akan terbagi jadi sebelum dan juga sesudah UAS ya, sebelum UTS dan juga sesudah UTS. Kalau yang sebelum mulai dari minggu pertama ini sampai nanti insya Allah di minggu ke-7 kita akan pertama yaitu memahami erosi tanah dengan menggunakan pendekatan geografi. Kemudian yang kedua, memahami proses terjadinya erosi dengan pendekatan geografi, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi erosi, menghitung parameter penyebab erosi, menghitung bentuk-bentuk erosi, mengetahui bentuk-bentuk erosi di lapangan, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi erosi tanah di suatu wilayah. Itu yang akan kita bahas di sebelum UTS. Dan nanti setelah UTS kita juga akan bertemu lagi insya Allah 7 minggu juga sampai di minggu 14, yaitu pertama akan menganalisis bentuk erosi tanah, menghitung besarnya erosi dan tingkat bahaya erosi, memetakan erosi dengan SIG, memahami definisi konservasi tanah, mengidentifikasi bentuk-bentuk konservasi tanah, membuat peta morfo konservasi dan menganalisis tingkat bahaya erosi dengan bantuan jitter atau foto udara. Itu yang akan kita lakukan di sebelum dan juga sesudah UTS. Nah, untuk materinya ya kurang lebih akan sama. Jadi sebelum UTS nanti akan ada 7 materi. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar erosi, proses terjadinya, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, ini akan saling berkaitan begitu, guys. Karena intinya pokoknya ketika nanti sebelum UTS itu kita akan lebih banyak membahas tentang teori-teori. Nah, mungkin nanti setelah UTS nanti teman-teman mulai akan ada beberapa cara-cara atau teknis-teknis untuk menghitung kaitannya dengan erosi, termasuk juga nanti konservasinya, itu yang di setelah UTS. Nah, untuk referensi, ya ini beberapa referensi memang yang kalau saya sampaikan memang kalau terkait dengan buku-buku erosi dan juga konservasi, ini memang buku-buku yang sangat lama, karena memang keilmuan erosi dan konservasi tanah ini merupakan salah satu ilmu yang sudah berkembang lama, dan sampai sekarang itu kalau teman-teman pengen membaca dasarnya ya, kita berbicara dasar tentang teori dasar atau dasar itu ya mesti menggunakan buku-buku lama. Ini buku-buku lama yang bisa digunakan kalau yang ingin tahu tentang teori dasar. Tetapi memang sekarang berkembangannya, kalau untuk keilmuan di erosi dan konservasi memang ini sekarang metodenya itu sudah banyak berkembang. Nah, sekarang yang dibahas di buku-buku terbaru terkait dengan erosi dan konservasi itu lebih ke arah pengembangan metode. Jadi misalkan teman-teman sudah pernah mendengar untuk metode penghitungan erosi dengan USLE ya. Sekarang itu USLE dimodifikasi sedemikian rupa sehingga lebih sensitif atau tingkat sensitivitasnya untuk menghitung erosi itu menjadi lebih tinggi dengan adanya modifikasi tersebut. Nah, itu sekarang buku-buku terbaru itu lebih ke arah itu, pengembangan metode perhitungan untuk erosi. Kalau ingin membaca teori dasar ya memang teman-teman harus membaca buku-buku yang lama. Ada bukunya Arnoldus tahun 80, ada bukunya Wismaker dan Smith tahun 78. Ini ada dasarnya yang biasanya sering kita gunakan untuk menghitung erosi. Ada yang kalau Indonesia itu ada Sitenala Arsat tentang konservasi tanah dan air. Kemudian ada Anantaka Kusuma Seta tahun 87 tentang konservasi sumber daya tanah dan juga air. Ini yang bisa teman-teman baca mungkin untuk pengembangan teori. Tapi kalau pengembangan praktek tentang praktis metode-metode yang sering sekarang berkembang, silahkan cari di jurnal, di buku-buku terbaru tentang erosi dan konservasi itu banyak sekali. Oke, kira-kira itu yang berkaitan dengan kontrak belajar, kemudian rencana pembelajaran semester, dan apa yang kita akan capai selama 1 semester ke depan terkait dengan mata kuliah erosi dan konservasi, termasuk juga referensinya. Dan nanti tolong teman-teman silahkan untuk selain nanti mendengarkan atau memahami atau membaca materi yang saya berikan, silahkan teman-teman juga mengupdate materi itu sendiri ya. Jadi misalkan ada beberapa hal yang teman-teman ingin tahu lebih jauh, tolong untuk membaca dari sumber-sumber lain, karena apa yang saya sampaikan mungkin hanya sebagian kecil saja, dan ini menjadi pengantar teman-teman untuk belajar sendiri lagi, sehingga nanti tolong untuk baca sendiri, dicari referensi sendiri, literatur sendiri untuk mempertajam keilmuan teman-teman di bidang erosi dan juga konservasi tanah. Oke, untuk memulai akan saya sedikit terangkan konsep-konsep ya, tentang dasar. Ketika kita belajar tentang erosi dan konservasi tanah, itu adalah 2 hal yang sangat besar, yaitu tentang erosi dan juga tentang konservasi. Ada 2 hal yang berbeda, tetapi saling satu berkaitan. Kenapa? Karena biasanya ketika terjadi erosi,
dan erosinya itu dia tingkatnya sudah tinggi atau sudah mendekati kritis, makanya biasanya akan dilakukan konservasi. Fungsinya apa konservasi? Untuk itu melindungi agar terjadi erosi atau memitigasi terjadinya erosi, itu salah satu teknik konservasi. Nah, sebelum ke situ teman-teman harus tahu dulu apa sih pengertian dari erosi, apa pengertian konservasi. Kita mulai dulu dari erosi. Apa sih pengertian erosi? Ini saya ambilkan dari beberapa ahli yang sudah sering meneliti tentang erosi. Pertama menurut Harjowigeno tahun 1995 dalam bukunya tentang ilmu tanah. Erosi itu adalah suatu proses di mana tanah dihancurkan dan kemudian dipindahkan ke tempat lain oleh kekuatan air, angin, sungai dan juga sungai atau gravitasi. Jadi kata kuncinya apa kalau menurut Harjowigeno? Menurut Harjowigeno kata kunci dari erosi itu adalah pertama itu adalah tanah itu dihancurkan. Setelah tanah dihancurkan, tanah itu nanti akan dipindahkan. Oleh siapa yang memindahkan? Oleh kekuatan air, kekuatan angin dan atau kekuatan sungai atau gravitasi. Itu olehnya atau tenaganya. Itu menurut Harjowigeno. Nah, kalau menurut Suripin bagaimana? Menurut Suripin tahun 2002, erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Hampir sama dengan Harjowigeno. Konsepnya apa? Titik kuncinya kalau menurut Suripin, erosi adalah apa? Hilangnya. Hilangnya itu berarti kan apa? Hilangnya itu berarti terpindahkannya. Hilangnya lapisan tanah bagian atas atau permukaan atas. Berarti tanah yang paling atas nanti akan terpindahkan ke tempat lain karena jadi nggak bilang oleh apa? Oleh tenaga apa? Oleh tenaga air atau angin. Menurut Suripin. Hampir sama. Kemudian menurut ahli yang lain, menurut Arshad tahun 2012, ini juga yang sering meneliti tentang erosi dan juga konservasi tanah dan air. Erosi adalah proses hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagian-bagian dari tanah suatu tempat dari suatu tempat yang terangkut oleh air atau angin ke tempat lain. Sama juga yang sebelumnya. Jadi menurut Arshad bahwa erosi adalah terkikisnya tanah. Berarti tanah itu terkikis atau terhancurkan. Dan kemudian tanah itu nanti akan terpindahkan atau terangkut ke tempat lain oleh siapa? Oleh air ataupun angin. Gitu. Jadi nanti tanahnya itu terkikis dulu atau terhancurkan kalau menurut Arshad, kemudian nanti akan dipindahkan oleh air atau angin. Itu namanya erosi seperti itu. Nah, menurut Effendi tahun 2006, erosi adalah suatu peristiwa hilang atau terkikisnya tanah atau bagian dari tanah dari satu tempat ke tempat lain, baik disebabkan oleh pergerakan air, angin dan juga es. Gitu. Itu menurut Effendi. Sama juga konsepnya. Air terkikis terpindahkan dari satu tempat ke tempat lain, tapi ini berbedanya tenaganya dia bertambah, ada air, angin dan juga es menurut Effendi. Dan yang terakhir menurut Kartasaputra tahun 2010, erosi merupakan apa? Proses penghanyutan tanah oleh desakan-desakan atau kekuatan air dan angin, baik yang berlangsung secara alami ataupun sebagai akibat tindakan perbuatan manusia. Nah, itu menurut Kartasaputra sama juga, proses penghancuran tanah atau penghanyutan tanah oleh apa? Kekuatan air, angin. Bedanya hanya satu ini, tambahnya itu baik yang berlangsung secara alami yang dilakukan oleh alam, yang semua itu tergantung dari alam ataupun akibat dari tindakan manusia. Makanya akibat adanya yang menurut Kartasaputra nanti akan dikenal dua erosi. Ada erosi yang diperbolehkan atau erosi alami atau erosi geologi, ada erosi dipercepat. Nah, yang akibat dari tindakan manusia. Nanti kita akan mengarah ke sana. Apa itu erosi alami atau erosi geologi, erosi yang diperbolehkan, atau satu lagi tadi lawannya itu adalah erosi yang dipercepat oleh perbuatan manusia. Itu maksudnya apa? Nanti kita akan bahas di mata kuliah ini, insyaallah. Nah, dari menurut 5 ahli tentang erosi tadi, kira-kira apa yang dapat disimpulkan oleh teman-teman terkait dengan definisi erosi? Disimpulkan apa berarti? Dapat disimpulkan bahwa erosi itu adalah apa? Proses pengikisan dan pemindahan. Gitu. Jadi kontaknya ada dua. Jadi erosi adalah proses pengikisan dan pemindahan
material tanah dari satu tempat ke tempat lain oleh tenaga erosi, baik yang dilakukan secara alami atau perbuatan manusia. Intinya itu berarti. Sehingga yang namanya erosi itu tidak hanya proses mengikis, sehingga tanah tidak hanya terkikis, tetapi sampai juga ke tahap pemindahannya atau terpindahkan. Jadi misalnya tanah itu terhancurkan dulu atau terkikis, kemudian nanti tanah itu akan terpindahkan ke tempat lain. Oleh siapa? Oleh tenaga erosi. Secara apa? Bisa secara alami ataupun secara akibat perbuatan manusia. Nah, sehingga menurut Meyer dan juga Foster, erosi itu sebenarnya terbagi menjadi 3 tahapan dalam proses kita belajar erosi. Ada apa tahapannya? Yang pertama adalah detachment. Detachment ada proses apa? Penghancuran atau pengikisan lapisan tanah, itu detachment. Setelah detachment apa prosesnya? Adalah transportation atau transportasi atau perpindahan atau memindahkan. Dan yang terakhir yaitu sedimentation atau sedimentasi atau pengendapan dari material yang terpindahkan itu ke tempat lain. Itu adalah proses erosi. Dan ini akan bisa terulang kembali dari yang tersedimentasi tadi, bisa terdetachment lagi atau terkikis lagi. Dan nanti tertransport lagi, terus sedimentasi bisa terjadi seperti itu. Dan ini akan berulang, sehingga kalau teman-teman semua dari sekarang, yang namanya erosi adalah proses ini, pengikisannya, pengikisan, proses perpindahan sampai ke sedimentasi ke tempat yang lain. Itu adalah proses yang dinamakan sebagai erosi. Nah, pertanyaannya, kapan terjadi detachment, kapan terjadi transportasi, kapan terjadi sedimentasi pada proses erosi? Nah, itu adalah pertanyaan yang harus teman-teman bisa jawab. Nah, ini ada suatu gambar kurva gitu nih. Jadi ada gambar suatu kurva, di situ menunjukkan kapan dia terjadi erosi atau detachment, kapan terjadi transportasi, kapan terjadi deposisi. Ketika bisa teman-teman lihat di sini ya, ketika ukuran sedimennya, ketika ukuran sedimennya kecil dan kemudian flow velocity-nya tinggi, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah proses detachment atau penghancuran. Kenapa? Ya karena ketika teman-teman itu memiliki tanah itu dia kandungan sedimennya itu kecil-kecil atau butirannya kecil-kecil, kemudian ada flow atau ada tenaga erosi tadi yang dengan kekuatan yang sangat tinggi, otomatis mesti akan terjadi detachment. Akan terjadi proses penghancuran dulu. Nah, seperti itu secara pola berpikirnya. Jadi ketika ada material yang kecil-kecil, ukuran butirnya kecil-kecil, kemudian ada aliran oleh tenaga erosi yang sangat cukup besar, menyebabkan nanti akan proses penghancuran. Nah, sampai pada akhirnya nanti akan tertransportasi. Kapan akan terjadi transportasi? Akan terjadi transport itu ketika flow atau aliran tenaga erosinya itu dia semakin mengecil. Nah, teman-teman lihat, makanya di bagian sini yang transport ada di bawahnya yang detachment. Karena apa? Karena tenaga atau flow velocity atau tenaga dari aliran erosinya dia sudah mengecil. Karena dia sudah mengecil, maka kemampuan untuk menghancurkannya dia sudah menurun. Sehingga proses yang itu dilanjutkan dengan mentransport hasil penghancurannya tadi. Jadi karena tenaganya sudah menurun atau kekuatan airnya sudah menurun, maka yang akan terjadi dia tidak lagi menghancurkan, tetapi dia akan memindahkan gitu. Karena kekuatan untuk menghancurkan sudah tidak kuat lagi, mungkin ukurannya sudah padu atau sudah padat, sudah diameter sedimennya sudah semakin besar. Diameter sedimennya semakin besar, tetapi tenaganya mengecil. Otomatis ya dia akan hanya mentransport atau memindahkan yang sudah terhancurkan kecil-kecil di awal tadi, ditransport ke tempat lain. Nah, begitu. Itu proses transportasi. Nah, kemudian kapan terjadi proses sedimentasi? Nah, kapan terjadi proses sedimentasi? Ketika
flow velocity-nya itu sudah semakin kecil dan ukuran sedimennya itu sudah besar. Jadi ketika flow velocity sudah semakin turun semakin kecil, kemudian ukuran sedimennya yang berkumpul sudah semakin tambah besar, nah ini tidak ada kekuatan tenaga erosi untuk mengangkat ini atau memindahkan ini. Akibatnya apa? Akibatnya ya nanti sedimennya tidak akan terangkut, ya sudah terendapkan di tempat itu. Karena apa? Karena ya sudah tidak kuat lagi mengangkut tenaga erosinya, baik air, angin, itu sudah tidak kuat lagi mengangkut untuk dari satu tempat ke tempat lain seperti itu. Nah, sehingga inilah tahapan-tahapan yang teman-teman harus ketahui. Kapan terjadi detachment atau penghancuran, kapan terjadi transport, kapan terjadi deposisi, adalah hal yang penting teman-teman ketahui. Karena apa? Karena ini nanti bisa digunakan untuk perencanaan konservasinya. Jadi nanti ketika kita ingin memodelkan kejadian erosi di suatu tempat, atau misalkan kita punya nanti tenaga penghancurnya itu apa? Misalkan air, berarti kan kaitannya dengan erosivitas atau kemampuan air untuk menghancurkan tanah. Kapan tanah itu dia bisa menghancurkan? Ketika kecepatannya berapa? Kapan dia bisa memindahkan? Kapan dia bisa mensedimentasi? Itu bisa kita modelkan. Oh, dengan kekuatan sekian tanah itu bisa menghancurkan. Biar tanah ini biar air ini tidak menghancurkan, maka kita perlu turunkan kecepatannya. Dengan apa? Ya mungkin dengan kita menggunakan mulsa, kita bisa menggunakan pohon untuk apa? Untuk menurunkan kecepatan dari hantaman air hujan itu. Nah, itu yang penting bisa kita lakukan ketika kita tahu kapan terjadi detachment, kapan terjadi transport, kapan kita terjadi sedimentasi seperti itu. Nah, makanya dari sini adalah kuncinya ketika kita untuk merencanakan konservasinya sebenarnya. Apakah kita perlu lakukan konservasi dalam teknik yang cukup rumit atau hanya dengan sederhana? Ya, kita lihat dari ininya. Misalkan jenis tanahnya apa? Oh, tanahnya itu cenderung dominan sand. Berarti sand itu dia akan hancur atau terdetachment ketika flow velocity-nya atau kecepatannya sekian. Oh, berarti ketika ada curah hujan yang sekian perlu kita turunkan kecepatannya. Oh, kalau yang clay ternyata hanya butuh kecepatan yang lebih tinggi lagi, oh, berarti nggak apa-apa, misalkan diloloskan saja, itu mesti tidak akan detachment, mesti hanya akan transport saja. Itu adalah kata kunci untuk kita melakukan perencanaan konservasinya. Sehingga memang cukup rumit untuk merencanakan konservasi, tidak hanya pertimbangannya itu banyak, tidak hanya terkait dengan jenis tanah, jenis erosinya, tapi juga lebih ke arah ini, kapan terjadi detachment, kapan terjadi transport, kapan terjadi sedimentasi. Itu untuk mengawal. Nanti kita akan bahas lebih banyak ke arah situ. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apa saja sih tenaga erosi? Ya, tadi sudah sempat disinggung di beberapa pakar ya. Apa itu tenaga erosi? Ada 4 tenaga erosi yang bisa menjadi media atau agen terjadinya erosi. Pertama adalah aliran air, yang kedua adalah angin, yang ketiga adalah gelombang, dan yang keempat adalah glasier atau es. Jadi ada 4 tenaga. Pertama, aliran air itu yang sering kita mungkin sering kita lihat, sering kita dengar, yaitu namanya apa? Erosi. Nah, itulah mungkin karena ada air hujan yang jatuh, karena air hujan yang jatuh dia memiliki kecepatan sehingga ketika menghantam tanah bisa menyebabkan terjadinya erosi. Atau aliran air yang dia terkumpul menjadi satu, hujan terkumpul menjadi satu, menjadi airan di atas permukaan, bisa mengerosi. Atau aliran sungai yang dia nanti bisa mengerosi tebing sungai. Itu adalah contoh aliran air, yaitu proses erosi. Kemudian yang kedua tenaganya karena angin. Nah, angin ini nama lainnya adalah deflasi, gitunya. Kalau yang angin ini namanya deflasi. Kalau yang air tadi erosi. Kalau yang air tadi erosi. Nah, erosi, kalau yang angin itu deflasi. Nah, angin apa ya? Sama seperti air sebenarnya. Cuman tenaganya di sini angin. Di mana bisa terjadi erosi angin? Nah, erosi angin hanya terbatas atau terdapat di wilayah-wilayah yang dia kandungan pasirnya itu sangat tinggi. Contohnya di mana? Di daerah gurun yang banyak terjadi yang erosi angin ini. Atau kalau di
tempat kita itu ada yang namanya gumuk pasir, itu adalah contoh dari proses erosi angin atau deflasi. Pokoknya ketika kita kaitkan dengan geomorfologi itu terjadi pada bentuk lahan aeolin atau karena proses angin. Itu adalah contoh dari proses erosi angin atau deflasi. Contohnya di gambar ini, gambar yang samping kanan yang pertama ini. Ini adalah proses dari proses deflasi atau erosi angin. Kemudian yang ketiga adalah erosi oleh gelombang air laut. Nah, nama lainnya apa? Oleh gelombang air laut. Namanya adalah abrasi. Nah, abrasi ini biasanya apa? Terjadinya juga di tempat tertentu saja, di mana di bentuk lahan marin atau di pantai, pesisir pantai seperti itu ya. Jadi yang namanya gelombang itu ya terjadinya hanya di pesisir pantai. Bentuk-bentuknya seperti apa ya? Seperti ya, ketika kalau teman-teman menemukan di tepi pantai itu ada tebing itu nanti dia ada lubangnya, berlubang, kemudian ada itu sisa-sisa bekas hantaman gelombang, itu dia berarti menunjukkan di itu pernah terjadi namanya abrasi. Nah, ini adalah yang tenaga erosi akibat gelombang atau abrasi. Dan yang terakhir yaitu glacier atau akibat es. Akibat es ini ya sama, jadi di bentuk lahan glacier atau bentuk lahan oleh es. Nah, ini kalau di Indonesia di tempatnya tidak ada ya yang tenaga erosi glacier. Kalau teman-teman ingin tahu atau ingin melihat langsung erosi akibat glacier ya teman-teman harus ke negeri dengan 4 musim ya, di Eropa dan seterusnya. Itu bisa di teman-teman lah apa itu cari di situ tenaga erosinya. Nah, kalau yang aliran air, angin dan juga gelombang di Indonesia insya Allah banyak ditemukan. Kalau yang angin yang terbatas sih di gumuk pasir itu seperti itu. Itu terkait dengan erosi. Nah, oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi saya sudah sedikit menyampaikan tentang apa itu tentang erosi, kemudian konsep dari erosi, kemudian kapan terjadi detachment, kapan terjadi transport, kapan terjadi sedimentasi di erosi, sampai kepada tenaga pengangkut erosi yang ada 4, yaitu ada aliran air, ada gelombang, ada angin, dan yang terakhir yaitu ada glasier atau es. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membuka atau merefresh kembali pemahaman teman-teman terkait dengan erosi, dan nanti sebagai pengantar teman-teman untuk belajar lebih jauh terkait dengan erosi dan konservasi tanah. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.